Mengkomunikasikan Injil dengan efektif. Karena seorang hamba sejati Tuhan kita Yesus tidak akan suka membantah, tetapi lembut terhadap semua orang, dan terampil dalam membantu orang lain melihat kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 24. Saya ingat ketika bertahun-tahun yang lalu saya berkhotbah kepada sekelompok anak kecil yang berusia kurang dari 10 tahun. Saat itu saya diundang oleh seorang penginjil anak-anak yang sudah terlatih, dan dia berdiri di belakang saat saya berkhotbah kepada anak-anak. Saat membagikan firman dengan mereka, saya menoleh ke penginjil dan saya melihatnya menangis dengan hebatnya. Ketika saya sedang bertanya-tanya mengapa dia menangis, dia berjalan ke arah saya dan berkata, "Engkau baru saja mengkhotbahkan Yesus, tidak hanya kepada anak-anak ini, tetapi juga kepada saya." Khotbah dan pengajaran saya kepada anak-anak itu tidak dengan kata-kata hikmat manusia belaka, tetapi dengan demonstrasi roh dan kuasa. 1 Korintus 2 ayat 4. Saat engkau bertumbuh dalam perjalanan kekristenanmu, penting bagimu untuk mengetahui bagaimana menyampaikan Injil secara artikulatif dan efektif. Sebagai seorang pengkhotbah muda, itu adalah salah satu perhatian terbesar saya. Dan saya tahu jika saya tidak berkomunikasi dengan benar, orang tidak akan mendengarkan saya dengan benar. Jika mereka tidak mendengar saya dengan benar, mereka tidak akan percaya dengan benar. Dan jika mereka tidak percaya dengan benar, iman mereka akan terancam. Untuk mengkomunikasikan Injil secara efektif, pertama-tama engkau harus memberikan dirimu untuk mempelajari firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat 15. Ketika engkau mempelajari firman dan itu masuk ke dalam rohmu, itu akan mengilhami, mengubah, menginformasikan, mendidik dan memudayakan hidupmu. Selain itu, engkau harus mempercayai kuasa Roh Kudus untuk membantumu menyampaikan pesan dengan cara yang akan mengubah kehidupan. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yohanes 7 ayat 38. Ini mengacu pada Roh Kudus yang dicurahkan melalui engkau. Sebagaimana firman memerintahkan kita untuk dipenuhi dengan roh, lakukanlah sesuai dengan itu. Efesus 5 ayat 18-20 mengatakan, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa." Mari kita berdoa. Bapa terkasih, kebenaran-Mu selalu dinyatakan di dalam dan melaluiku. Kata-kataku disampaikan dalam kekuatan dan hikmat roh, iman yang menginspirasi, harapan dan kasih di hati mereka yang mendengarkanku. Dalam nama Yesus, amin.